Kenapa orang kaya selalu makin kaya, sedangkan orang miskin selalu makin miskin? Apa dunia ini nggak adil? Dulu, ini yang sering saya pikirin ketika mulai bisnis. Dan akhirnya setelah berbisnis belasan tahun, ini 3 rahasia yang akan selalu bikin orang kaya jadi makin kaya, dan orang miskin nggak akan pernah kaya. Yang pertama adalah salah persepsi tentang uang. Orang miskin selalu menilai uang dengan cara yang sangat berbeda dengan orang kaya. Buat kamu yang bingung, ini perumpamaan yang bakal bikin kamu gampang banget buat ngerti. Misalnya, kita bayangin aja, ada seorang wanita yang sangat cantik. Sebut aja Mawar. Dia cantik, seksi, pintar, bersahaja, agamanya juga bagus. Ibaratnya, Mawar ini adalah wanita idaman semua pria. Di kalangan orang kaya, dia jadi primadona dan jadi incaran semua pria kaya. Karena katanya, selain itu juga warisannya banyak banget. Tapi ternyata di kalangan orang biasa, ada yang bilang kalau Mawar ini ternyata cewek murahan, bisa dibayar, materialistik, bahkan cantiknya juga oplas. Apa yang terjadi di kalangan orang biasa? Mereka akan anti, jijik, bahkan nggak mau dekat-dekat sama Mawar. Yang hasilnya, nggak mungkin ada pria dari kalangan biasa buat dapetin Mawar. Ya nggak mungkin lah, karena orang dari sana nggak ada satu orang pun yang mau deketin dia, apalagi bisa dapetin. Sebaliknya, di kalangan orang kaya, para pria berlomba-lomba mendekati Mawar, dan hasilnya, Mawar ya pasti nempel sama mereka. Masuk akal banget kan? Nah, sebetulnya ilustrasi ini persis dengan apa yang ada di pikiran kaum miskin tentang uang. Mereka menganggap uang itu jahat, uang itu sumber kejahatan, uang itu sumber penderitaan, uang itu mengejar duniawi. Sampai kalau kaya raya ya itu dosa. Padahal faktanya nggak punya uang yang bikin orang jadi jahat, berdosa, menderita. Bahkan kalau diperhatikan di banyak kitab suci, para nabi dan utusan yang diutus langsung dari atas itu hidupnya kaya raya. Justru dengan jadi kaya kita bisa bantu orang lain. Jadi masalah pertama adalah pola pikir tentang uang yang harus diganti. Bukan dengan mendewakan uang, tapi menempatkan uang di posisi yang seharusnya. Uang itu alat untuk mendapatkan kebahagiaan dan membantu orang lain. Yang kedua, salah mengelola uang. Yang bikin kaum miskin gak akan pernah kaya, selain dari pola pikir yang salah, adalah cara memanage uang yang salah. Ketika kaum miskin punya uang, biasanya yang terjadi adalah seperti ini. Uangnya datang, langsung dipakai untuk barang konsumsi, barang-barang yang dia pengen, kemudian masuk ke liabilitas. Liabilitas itu hutang. Jadi kalau misalnya kurang, mereka bakal ngutang buat dapetin sesuatu yang mau dimau, dan habis. Kalau kurang, ya tambah lagi lah utangnya. Jadi misalnya, kalau satu bulan dapat 4 juta itu mungkin 3 juta lebih bakal dipakai buat semua keinginan. Mulai dari makan enak, mungkin jajan-jajan, beli barang kebutuhan, ngasih orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian sisanya mereka bakal pakai buat cicilan. Apakah cicilan motor, cicilan handphone, cicilan laptop, dan lain sebagainya. Dan kalau masih pengen yang lain, ya bikin aja utang baru. Pola seperti ini nggak akan pernah bisa jadi kaya. Karena kita harus selalu bekerja untuk dapetin uang. Dan ketika ada satu masalah dengan pekerjaan dan nggak bisa dapat uang, cicilan dan konsumsi itu terus berjalan dan akhirnya bikin masalah. Orang menengah juga biasanya nggak beda jauh arus kasnya. Mereka bakal pakai uangnya buat dipakai untuk liabilitas, cicilan dan berbagai cicilan lainnya, pakai konsumsi dan habis. Nah, sedangkan biasanya orang kaya punya arus kas yang sedikit berbeda. Dari uang masuk, mereka bakal masukin dulu untuk jadi aset. Nantinya aset ini bakal mendatangkan banyak penghasilan dan barulah mereka pakai buat konsumsi. Jadi kalau misalnya uangnya sama-sama 4 juta, orang kaya bakal pakai mungkin 1 jutanya untuk investasi aset apapun yang nantinya bisa ngasilin uang. Sehingga sama-sama yang didapetin tapi ke depannya itu beda jauh. Nah, investasi ini juga sebetulnya bentuknya macam-macam. Bisa mulai dari properti, saham, sampai investasi ke diri sendiri untuk meningkatkan skill yang ujung-ujungnya akan membuat penghasilan mereka lebih besar lagi. Nah, dari arus kas aja bisa dilihat kalau orang kaya memang ngatur supaya di kemudian hari uangnya yang kerja buat dia, bukan lagi dia yang kerja buat dapetin uang. Ini bedanya ya, antara kamu yang kerja buat dapat uang atau uang yang kerja buat kamu. Ini bisa didapatkan dengan cara kita mengatur bagaimana kita menggunakan uang kita. Dan yang ketiga adalah salah cara dalam menghasilkan uang. Biar nggak bingung, kita pakai ilustrasi ya. Di satu desa ada 2 anak muda yang punya cita-cita jadi kaya. Sebut aja namanya Filippo dan Emily. Nah, kemudian satu hari kepala desa bilang kalau sumber air di desa mereka habis. Desa mereka kekurangan air dan desa akan membayar siapa yang membawa air dari gunung sebelah ke desa tersebut. Anggap aja untuk per 1 ember air itu dihargai $1. Nah, kemudian Filippo dan Emily ini setiap hari bekerja keras untuk mengangkut air buat dijual. Nah, setelah sekian lama mereka bekerja keras, Filippo sadar kalau mereka nggak bisa kerja terus-menerus dan memberikan ide kepada sahabatnya kalau gimana mereka ngebangun saluran air aja ke desa dengan menggunakan pipa. Setelah jadi kan air akan mengalir setiap saat. Nah, Emily menolak karena dia merasa, ya gue sih bisa bawa air lebih banyak, badannya lebih besar. Jadi yang dilakukan adalah dia sengaja buat ember yang lebih besar supaya air yang diangkut semakin banyak. Dan dia bekerja makin keras sambil mulai mencicil rumah serta sapi yang jadi idamannya. Sedangkan Filippo selain dia bekerja ngangkut air di siang hari, uang dan waktunya dia gunakan untuk membangun saluran pipanya. Bulan demi bulan berlalu, sampai akhirnya 2 tahun kemudian saluran air Filippo terbentuk.
Dan Filippo bisa menghasilkan air dan uang walaupun dia sedang tidur. Apa perbedaan antara Filippo dan Emily? Ya, betul. Emily menghasilkan uang dengan cara nukerin waktu untuk bawa air, sedangkan Filippo lebih cerdas. Dia tetap bawa air, tapi dia juga membangun saluran airnya, sehingga dia bisa dibayar berdasarkan hasil. Nah, ini adalah perbedaan mendasar antara cara orang kaya menghasilkan uang dengan orang biasa. Perbedaan paling besarnya adalah orang kaya dibayar berdasarkan hasil yang dihasilkan, sedangkan orang biasa dibayar berdasarkan waktu yang dikerahkan untuk pekerjaan tersebut. Bukan berarti kerja itu salah, banyak orang kaya juga mulai dari bekerja untuk orang lain. Tapi kalau kamu bisa dibayar berdasarkan hasil, nah kenapa nggak mempersiapkan supaya kamu bisa dibayar berdasarkan hasil? Karena ini hasilnya akan jauh lebih besar daripada waktu yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan itu. Cuman yang jadi masalah adalah kalau dibayar berdasarkan hasil, di awal kita mungkin bakal mendapatkan jauh lebih sedikit karena kita belum punya skill dan kemampuan untuk mendapatkan hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Jadi, dari 3 rahasia ini, mana aja yang udah kamu lakukan untuk jadi konglomerat